Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali pagi hari ini bersama-sama untuk kita boleh mengikuti saat teduh. Mari kita mau buka hati kita mau buat tanda kemenangan Kristus. Sebelum memulai saat teduh pagi ini, kita mau mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Allah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menjaga kami, menjaga istirahat kami semalam dalam tidur kami. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Engkau telah kembali kumpulkan kami satu persatu untuk kami boleh mengikuti saat teduh bersama-sama sebelum kami mengawali aktivitas kami pada hari ini. Bapa, firman-Mu sendiri yang mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Ini kami Bapa, walaupun hanya sebatas Zoom, kami tetap percaya kuasa-Mu tak pernah terbatas ruang dan waktu. Bapa, biarlah Engkau yang akan beracara dari awal saat teduh pagi hari ini hingga akhir. Urapilah kami satu persatu. Buka hati kami, pikiran kami Bapa. Kami rindu untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan suara hati-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan ruangan tempat kami berdoa saat ini. Biarlah kami boleh mengalami hadirat-Mu pada saat ini, mengalami curahan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami Bapa. Pimpin kami Bapa. Kami siap Bapa, beracaralah dari awal hingga akhir saat teduh ini. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita percaya firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak pernah merancangkan rancangan yang tidak baik untuk kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan untuk kita boleh bersatu bersama-sama. Apapun kondisi kita saat ini, mari kita mau buka hati kita mau percaya, kita mau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Bapa di surga. Karena satu hari lagi kita boleh lewati bersama Dia yang selalu memberikan rancangannya yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Mari kita mau satukan hati, jiwa, tubuh kita. Di dalam pujian ini kita mau mengagungkan namanya. Kita mau bersyukur bahwa Bapa sungguh Bapa yang baik dalam hidup kita. Dia telah banyak memberikan rancangan-rancangan indah bagi hidup kita. Walaupun mungkin saat ini kita belum mengerti, walaupun mungkin masih banyak doa kita yang belum terkabul, mari kita mau satukan hati kita mau bersyukur, kita mau menyatakan pujian ini kepadanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Rancangan indahmu terjadi dalam hidup kami. Kami mau yakini, kami mau terus percaya. Kita mau satukan hati kita mau bawa pujian kita kepadanya. Ya Tuhan, ini kami dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa. Mari kita bawa pujian ini. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, biarlah kami terus dapat bersyukur karena rancangan indahmu terjadi bagi hidup kami. Mari kita mau saat ini bawa hati kita, bawa kerinduan kita untuk kita boleh terus bersyukur, karena kita percaya rancangan indahnya terjadi dalam hidup kita. Kita mau katakan sekali lagi, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, biarlah dalam hidup kami mau selalu bersyukur kepada Engkau, karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi hidup kami. Kami mau terus undang Roh Kudus untuk boleh tinggal dalam hati kami. Biarlah saat ini kita mau satukan hati kita. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menjadi tempat tinggal dalam hidup kita. Saat ini Bapa, kami mau satukan hati kami. Kami mau undang Roh Kudus. Biarlah kami mau persiapkan hati kami di dalam menyambut Pentakosta, menyambut kedatangan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami. Biarlah saat ini Roh Kudus yang tinggal tetap, bagaikan tanah kering, kami rindu aliran sungai-Mu. Kita mau nyatakan pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Benar Tuhan, kami rindu Roh Kudus-Mu memulihkan hidup kami. Mari kita mau katakan sekali lagi, ku rindu selalu. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Benar ya Tuhan, biarlah aliran Roh Kudus-Mu saat ini saja yang tinggal tetap di dalam hati kami masing-masing. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu Roh Kudus-Mu memulihkan hidup kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Kami rindu Roh Kudus-Mu datang di dalam hati kami. Ya Tuhan, biarlah saat ini kita mengatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, 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 pulihkanku. Ya Rabarana laora lase, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, Engkau pulihkan hati kami. Ya Roh Kudus, kami rindu pulihan-Mu. Ya Ramarana lao, ya Rabarana lase, ora barana lase, ralamarana lase, ya Rabarana laora lase, ya Ramarana laora lana lase, ya Rabarana laora lase, ya Rabarana lase, lao. Ya Ramarana lase, ralamarana lase, ya Rabarana lase, ya Rabarana lase, ya Rabarana lase, ya
beratnya di dalam hati kita masing-masing. Aba, ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami percaya saat ini Engkau hadir Bapa. Dalam situasi kondisi apapun hidup kami, terima kasih ketika kami memuji nama-Mu, ketika kami menyembah, kami rasakan hadirat-Mu. Kami percaya ketika kami tinggal tenang dalam Engkau, Engkau yang akan ambil alih semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh boleh merasakan hadirat-Mu pagi hari ini, mengurapi kami satu persatu di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga sungguh rindu untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mendengarkan suara hati-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, Cinirna, pagi hari ini untuk boleh menyampaikan suara hati-Mu. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan, dan tahirkan Cinirna saat ini. Sembunyikanlah dia di bawah kaki salib Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami, sehingga hanya perkataan yang hanya berasal daripada Engkau saja yang boleh Cinirna sampaikan hari ini. Biarlah kami juga punya hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid, sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami pribadi, lepas pribadi saat ini, dan boleh menjadikan firman itu sebagai rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih. Bacaan pagi hari ini kita ambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Mari kita bacakan sama-sama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberikan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita satukan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, saat ini saya Nirna mau membawakan renungan firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah tubuh, jiwa, dan rohku dengan kuasa darah-Mu, sehingga aku layak membawakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Beracaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan pagi ini, yaitu dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, Yesus memberi perintah untuk saling mengasihi. Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Inisiatif ini selalu datang dari Allah, karena Allah adalah kasih. Kita bisa lihat dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Kasih adalah kebutuhan pokok dan dasar dalam kehidupan manusia. Tanpa kasih, kita tak dapat hidup. Kasih Allah dapat dialami secara langsung melalui doa, membaca kitab suci, sakramen, dan lain-lain. Misalnya dalam sakramen Ekaristi, kita bersatu dengan Yesus melalui komuni. Kita juga mengalami kasih Yesus melalui orang-orang di sekitar kita dan melalui alam ciptaannya. Kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih bagi sesama. Di dalam Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kasih membawa damai, sukacita, kekuatan, dan semangat hidup. Dalam kasih ada pengharapan, pengampunan, kelembutan. Kasih tidak menuntut dan tidak menghakimi. Kasih memiliki tangan untuk menolong dan berkorban, memiliki kaki untuk menopang yang lemah, memiliki mata untuk melihat kesengsaraan dan kebutuhan orang lain, memiliki telinga untuk mendengar keluhan orang lain, dan memiliki mulut untuk menyapa dan menasehati sesama, terutama mereka yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Melakukan kasih memang tidak semudah mengatakan dan seindah mengungkapkannya. Namun kasih membutuhkan hati yang tulus dan menuntut pengorbanan yang bukan segampang yang kita bayangkan. Yesus mengajarkan kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang berstandar agape. Kasih agape adalah kasih yang tak bersyarat. Kasih agape adalah sifat inti Allah, karena Allah adalah kasih. Kita bisa baca dari 1 Yohanes 4 ayat 7-12, kemudian kita juga bisa baca dari 1 Korintus 13 ayat 1-13. Saudara terkasih, kasih agape bukan sekedar sebuah gerakan hati yang lahir dari perasaan, melainkan gerakan kehendak, pilihan yang sengaja dilakukan oleh Allah. Kasih yang berhubungan dengan ketaatan dan komitmen, dan tidak selalu dengan perasaan dan emosi. Mengasihi seseorang adalah menaati kehendak Tuhan dan perintahnya. Demi kebaikan orang lain, mengupayakan berkat dan keuntungan orang lain untuk jangka panjang. Sikap seperti inilah yang semestinya dimiliki setiap orang
yang percaya kepada Yesus. Saudara yang terkasih, sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita juga harus mengasihi sesama. Allah mengaruniakan roh-Nya bagi kita untuk memampukan kita dalam melakukan kasih tersebut. Kita bisa baca dari 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 44. Allah memberikan berkat-Nya bagi setiap orang yang mengasihi sesamanya. Yesus menjanjikan 4 berkat bagi orang yang melakukan kasih-Nya. Yang pertama, kita bisa lihat dari ayat 11. Kamu akan bersukacita dan sukacitamu akan penuh. Sukacita yang dimaksud oleh Yesus bukanlah sukacita dunia yang sifatnya hanya sementara, tapi sukacita roh yang kekal yang dikaruniakan oleh Tuhan. Yang kedua, bisa kita lihat dari ayat 14. Kamu akan menjadi sahabatku, bukan lagi hamba. Orang yang menjadi sahabat Yesus adalah orang yang telah menerima karunia daripadanya. Kita tidak akan bisa menjadi sahabatnya, kecuali dia sendiri telah lebih dahulu mengasihi kita. Di dalam Yakobus 2 ayat 23 juga dikatakan. Dan juga menjadi sahabat Yesus dapat menikmati kehadirannya dalam situasi kehidupan kita, baik pahit ataupun manis, senang ataupun susah, sukses ataupun gagal. Ia tetap kuat, tekun, benar, dan semakin berkenan hidupnya bagi Tuhan. Tuhan adalah sahabat yang selalu hadir menyertai, menghibur, menolong, menguatkan, memelihara kehidupan saudara dan saya, yang sungguh-sungguh menjadi sahabat Allah yang sejati. Di dalam Mazmur 25 ayat 14. Kemudian yang ketiga, dipanggil untuk melayani Dia. Ada di dalam ayat 16. Dalam seluruh keterbatasan, ketidaksempurnaan, kita dilayakan, kita dipilih, ditetapkan dan dipercayakan oleh Yesus untuk melakukan perintah-Nya. Menjadi saksi Tuhan mengabarkan kabar baik dan untuk menghasilkan buah yang baik. Kemudian yang keempat, kamu akan diberkati untuk memberkati. Yesus percayakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang mendapatkan kebahagiaan sejati adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain. Kita berusaha membahagiakan orang lain. Kita pun akan bahagia. Jika kita menyengsarakan orang lain, sebetulnya secara tidak sadar, kita juga sedang menyengsarakan diri kita sendiri. Manusia selalu dikenang dari apa yang ia berikan, daripada yang ia terima semasa hidupnya. Semakin banyak kontribusi positif yang diberikan seorang kepada yang lain, semakin besar pula kesuksesan yang akan ia dapatkan. Saudara yang terkasih, marilah kita senantiasa tetap hidup di dalam kasih Allah dan menjadi pelaku kasih untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama agar kita memperoleh berkat dan sukacita daripadanya. Ayat penutup kita bisa baca dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa,
Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kami. Dengan demikian, kami juga akan Engkau mampukan untuk saling melayani dan mengampuni. Ya Bapa, kami juga berdoa, berkati juga saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di dalam komunitas pemurnian hati ini, ya Bapa. Engkau berkati setiap pelayan-Mu yang melayani-Mu setiap hari. Engkau juga berkati keluarga mereka, ya Bapa. Terutama untuk Pak Paulus dan Bu Vila. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah pelayanan mereka, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan kembali kepadamu, ya Bapa. Engkau juga jaga dan lindungi setiap keluarga mereka. Bapa, berkati juga Komsel Prihatin nanti malam, kiranya Engkau urapi pelayan yang melayanimu nanti malam dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Buka hati mereka yang mendengarkan, sehingga mereka benar-benar bisa mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang menjalankan retret selama 33 hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka sehingga mereka boleh mengalami pemulihan demi pemulihan di dalam kehidupan mereka. Terutama hati mereka ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami serahkan dan satukan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Sudah foto layar pertama. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.